Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hamdan Hamidi dengan NIM akhir 194. Di sini, saya akan menjelaskan tentang final project yang sudah saya kerjakan. Di sini di bagian awal notebook, ini terdapat judul project, dan project ini berfokus pada simulasi risiko kredit mikro UMKM menggunakan ABM dan Monte Carlo. Kemudian pada bagian ini, pada salah satu, saya menjelaskan bahwa proyek sudah disesuaikan dengan ketentuan tugas, pendekatannya menggunakan ABM, agennya adalah UMKM, lingkungannya berupa stresor ekonomi, dan intervensinya berupa kebijakan seperti KUR, pendampingan, dan seleksi kredit. Kemudian pada bagian ini adalah persiapan program seperti import library, Prinam, Nampi, Pandas, dan Matplotlib. Kemudian pada pada sel ini dataset yang digunakan adalah dataset dummy, namun dataset tetap dibuat logis sesuai kondisi kredit UMKM. Contohnya sektor usaha, omset, bulanan, margin laba, cash flow, dan pinjaman. Kemudian, kemudian pada sel 5, setelah dataset dibuat, saya melakukan pengecekan data seperti melihat ukuran dataset, tipe data, nilai kosong, dan statistik dasarnya. Setelah itu saya tampilkan visualisasi awal untuk melihat distribusi skor kredit, risiko awal, dan komposisi sektor UMKM. Kemudian pada bagian ini saya mendefinisikan konsep dari ABM, agennya yaitu UMKM. Setiap agen punya kondisi internal seperti risiko awal, resiliensi, vulnerability, dan beban kredit. Kemudian lingkungan memberikan tekanan berupa stresor ekonomi. Kemudian risiko agen berupa berubah setiap bulan berdasarkan kondisi internal, tekanan ekonomi, dan intervensi yang diberikan. Kemudian di sini saya membuat beberapa skenario what if. Skenario-nya adalah baseline, guncangan ekonomi, intervensi KUR, dan seleksi kredit ketat. Kemudian pada sel 9, ini bagian utama dari model simulasi. Fungsi ini menjalankan simulasi selama beberapa bulan. Setiap bulan, risiko UMKM diperbarui berdasarkan stresor ekonomi, vulnerability, dan debt burden. Jadi, jika risiko agen semakin tinggi, peluang gagal bayar juga semakin besar. Output dari fungsi ini adalah perkembangan default rate, rata-rata risiko jumlah default, dan profit portfolio kredit. Kemudian pada sel 10, jadi setelah fungsi dibuat, saya menguji simulasi pada skenario baseline. Tujuannya untuk memastikan model berjalan dan menghasilkan perubahan risiko dari bulan ke bulan. Kemudian pada sel 12 di sini, karena simulasi mengandung unsur acak, saya menggunakan Monte Carlo sebanyak 1000 iterasi. Tujuannya agar hasil tidak hanya bergantung pada satu kali percobaan, tetapi banyak pengulangan simulasi. Jadi dengan Monte Carlo, hasil default rate dan profit menjadi lebih stabil dan bisa dibandingkan antar skenario. Kemudian lanjut di sel 4. Untuk bagian ini itu merangkum hasil utama dari semua skenario. Yang dibandingkan adalah approval rate, default rate akhir, rata-rata risiko akhir, profit kumulatif, dan total default. Dari tabel ini kita bisa melihat skenario mana yang paling berisiko, mana yang paling aman, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian pada bagian ini berisi visualisasi hasil simulasi, grafik rate
menunjukkan tingkat gagal bayar akhir pada setiap skenario. Grafik resiko bulanan menunjukkan perubahan resiko dari waktu ke waktu. Kemudian pada sel 20, pada bagian ini saya melakukan analisis sensitivitas untuk melihat pengaruh kekuatan intervensi terhadap default rate. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin kuat intervensi, risiko gagal bayar cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa kebijakan seperti pendampingan UMKM, subsidi bunga, atau bantuan cash flow dapat membantu menekankan risiko kredit. Kemudian, pada bagian interpretasi, di bagian ini notebook menghasilkan interpretasi otomatis dari hasil simulasi, jadi hasil tidak hanya berupa angka dan grafik, tetapi juga dijelaskan secara negatif agar mudah dimasukkan ke laporan atau jurnal. Jadi secara keseluruhan, notebook ini berisi alur lengkap mulai dari pembuatan data dummy, formulasi model IBM, simulasi skenario, Monte Carlo, kemudian visualisasi hasil, interpretasi, sampai persiapan dashboard. Kemudian kita lanjut di dashboardnya. Jadi di sini ada dashboard dari simulasi ABM resiko kredit UMKM. Di sini saya menggunakan Streamlit. Dashboard ini dibuat agar hasil simulasi bisa dilihat secara interaktif, jadi pengguna tidak hanya melihat hasil di notebook, tetapi juga bisa mengubah parameter simulasi dari tampilan web. Jadi di bagian kiri terdapat sidebar untuk mengatur simulasi. Di sini pengguna bisa mengubah jumlah agen, kemudian durasi, simulasi dalam bulan, random seed, kemudian jumlah iterasi Monte Carlo, dan memilih skenario yang dibandingkan. Kemudian pada bagian ringkasan, dashboard menampilkan hasil utama simulasi. Di sini terlihat jumlah agen, skenario dengan default rate terendah, skenario dengan default rate tertinggi, dan skenario dengan profit kumulatif tertinggi. Tabel ringkasan digunakan untuk membandingkan skenario secara cepat. Dari sini kita bisa melihat hubungan antara resiko, jumlah UMKM yang disetujui, default rate, dan profit portfolio kredit. Kemudian pada bagian dataset UMKM ditampilkan jumlah agen yang digunakan dalam simulasi. Jadi setiap baris adalah satu UMKM. Atributnya meliputi sektor usaha, offset, pinjaman, cash flow, skor kredit, risiko awal, vulnerability, dan resiliensi. Di bagian ini juga ada grafik distributor sektor dan hubungan antara skor kredit dengan risiko awal. Kemudian masuk ke dalam tab simulasi what if. Pada bagian utama dari dashboard, di sini tampilkan hasil skenario what if dari waktu ke waktu. Grafik pertama menunjukkan perkembangan default rate. Grafik kedua menunjukkan rata-rata risiko agen. Kemudian grafik berikutnya menunjukkan profit kumulatif dan stresor ekonomi. Kemudian lanjut di tab Monte Carlo. Pada bagian ini, Monte Carlo simulasi dijalankan berulang kali untuk melihat kestabilan hasil. Karena simulasi memiliki unsur acak, Monte Carlo membantu memastikan hasil tidak hanya bergantung pada satu percobaan. Grafik histogram menunjukkan sebaran default rate akhir. Jika sebaran tidak terlalu lebar, berarti hasil simulasi cukup stabil.
Grafik hubungan default rate dan profit menunjukkan bahwa semakin tinggi gagal bayar, biasanya profit portfolio akan semakin turun. Kemudian pada tab formulasi model, pada tab ini, model menjelaskan rumus yang digunakan dalam simulasi. Risiko pada bulan berikutnya dipengaruhi oleh risiko saat ini, stressor ekonomi, vulnerability, debt burden, contain, resiliency, dan intervention. Pada bagian ini juga menunjukkan bahwa dashboard sudah sesuai dengan ketentuan tugas, yaitu menggunakan ABM, memiliki agen, lingkungan, intervensi, dan variabel numerik. Kemudian, jadi kesimpulannya pada proyek ini menunjukkan bahwa agent-based modeling dapat digunakan untuk mensimulasikan skor kredit, risiko kredit mikro UMKM. Dari hasil simulasi, skenario guncangan ekonomi meningkatkan risiko gagal awal bayar, sedangkan intervensi seperti KUR dan pendampingan dapat menurunkan risiko. Dashboard ini juga membantu pengguna memahami hasil simulasi secara lebih mudah karena parameter dan skenario bisa diatur secara interaktif. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.